ketemune neng Frankfurt ini kemaki cah loro iki. Padha-padha cah desa ketemune neng Jerman. Ning gaya nang kono. Wah, pakai blazer gaya. Padahal mulai bali nguli. Geraji. Punya latar belakang pendidikan dari elektronik, teknik atau apa gitu? Tidak, Otodidak. Keren banget, Son. Perwira karir ini. Dia bisa kita gunakan untuk high impedansi. Tinggal diketik juga. Oh, masih bisa high impedance juga? Bisa high impedance juga. Wah, keren itu. Keren loh ini. Pesan edukasinya adalah kita boleh melakukan kreativitas, tetapi otentik dari sebuah produk itu juga penting. Supaya kita punya pride, kita punya kebanggaan. Buat saya, hidup itu kudu tabur tuai. Ya, kalau kita menabur baik, kalau kita menabur edukasi dengan tulus, saya percaya berkah itu ngejar kita. Itu yang saya pakai hidup saya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted audio partner. Nah, saya lagi ada di Ampek 2025 Cibubur. Waduh, rame tenan, pokoknya berisik banget, tapi seru banget karena komunitas pro audio ada di sini semua. Ada Yamaha, ada Midas, sampai semuanya komplit. Ada apa saja di sini, ada Bertun juga. Kita nanti akan gerbek, kita akan cekidot serame apa komunitas pro audio di Ampek 2025. Ikuti saya, kita review setiap produk-produk dan bagaimana sih respon pasar terhadap pro audio market, khususnya di level entry level ini. Produk-produk ada yang custom, lokal, China, brand-brand sendiri. Yuk kita gerbek sama-sama, ikuti saya, cus. Nah netizen, sekarang saya ada di salah satu produk yang namanya mirip-mirip sama Jerman gitu, Audio Technik, GNB Audio Technik, QA Audio Technik, sekarang keluar SE Audio Technik. Ini brand cukup lama sebetulnya, tapi memang made in China. Salah satu produk China yang moldingnya cukup halus, konsepnya simple gitu ya, line array tapi cuman kecil gitu, subnya, terus langsung koneksinya di belakang. Kita juga bisa lihat tampilan dalamnya nih kayak gini nih. Tuh. Jadi sistem trafonya dan koneksinya itu mudah banget. Kita bisa lihat metal panel untuk desainnya itu sangat sederhana. Bagus banget ininya. Powernya juga cukup berat banget karena trafo gitu ya. Ini sekarang kita lihat ya, koneksinya seperti ini ya. Tuh. Jadi dia sistem koneksinya langsung pakai Speakon, meskipun dia aktif, PowerCon lebih tepatnya. Dia bisa link ke sini, aktifnya langsung di body. Terus ini lebih ke untuk lampu. Jadi bahkan keren banget, ini lampunya tuh bisa nyala gitu nanti buat tampilan di depan gitu. SE Audio Technik. Dan saya baru tahu ternyata ini masih satu grup sama Bertun. Itu. Nah, Bertunnya tuh di sini nih. Ini ada banyak beberapa pilihan tuh. Ini salah satu produk yang SNI-nya ternyata sudah cukup komplit gitu ya. Ini pilihan-pilihan Bertun untuk yang portable juga cukup simple, nggak terlalu berat, cukup menarik portable sistemnya. Lalu di sebelah itu ada Midas, Digitech, kemudian ada apa lagi ini, Crimson. 3 negeri tadi juga membawa dari Behringer kabel juga, apa Sex kabel gitu ya. Nah, ini saya lagi ada di boothnya DB Voice. Ternyata komplit juga sekarang, ada mikrofon, ada mixer kecil-kecil, lalu speaker. Nah, ini yang dulu grillnya mirip-mirip Panther, cuman nggak tahu ini, sekarang udah ganti ini. Ini yang format desain bentuknya yang hampir disu sama Meyerson Panther, karena bentuknya betul-betul shape-nya ini jarang-jarang gitu. Cuman bedanya kalau Panther di sini ada stripnya gitu. Subnya rada beda, bentuknya nggak terlalu ngikutin si 2100 LFC. Tapi dari desain sininya semuanya rada berbeda, nggak kayak Meyerson Panther. Yang dia contek intinya di grillnya depan. Ini sampai pernah ditanyain Meyerson ke saya di email. Finishingnya juga beda, rada kasap. Ya pokoknya pesan edukasinya adalah kita boleh melakukan kreativitas, tetapi otentik dari sebuah produk itu juga penting, supaya kita punya pride, kita punya kebanggaan, produk-produk yang memang benar-benar
hasil karya atau minimal nggak terlalu meng-KW yang mirip-mirip dengan produk yang sudah eksis, supaya brand awareness kita juga kuat gitu ya, strong ya. Ini untuk tipe liner yang kecilnya juga ada yang aktif point source, powernya yang luar biasa banyak, sama driver komponen ya. Komponennya lumayan banyak ternyata di sini tuh. Tuh, ini speaker yang ini lumayan berat banget ini soalnya nih. 18 inci. Ondenya 2 juta. Seberapa tuh? Nah, ini salah satu merek yang cukup komplit juga, Berlin. Jadi dari mixer sampai portable, lalu power line array-nya juga gede, yang ikut meramaikan di Ampek 2025. Ada 3 booth sampai 3 tenda, cukup komplit sekali. Sampai driver juga ada. Yang terkenal portable-nya itu kayak nembak si JBL ya. Lalu model yang langsung troli gitu ya, ini banyak sekali. Ada apa lagi, yuk sambil kita geser. Tadi ada Berlin Pro L. Nah, ini DK akustik. Ini salah satu merek yang cukup lama, jadi suaranya kenceng banget. Intinya ini DK akustik, merek yang cukup lama. Silakan langsung cek ke dalam bus. Ya, ini adalah power zaman dulu udah ada ini DK akustik, stage monitor. Lihat nih, trafonya juga banyak di dalam, powernya kelihatan ya. Ininya trafo, ondenya gede banget. Gila nih, powernya sampai sepanjang ini nih. Nggak tahu berapa senti ini. Beratnya luar biasa ini. Ngangkatnya aja juga udah setengah mati ini. Cuman 15 juta, ini 16 juta nih. Beratnya luar biasa sekali. Ini konsep-konsep model power zaman dulu gitu ya, masih pakai transistor, lalu trafo kondenya cukup banyak dan besar. Ini masuk ngerak aja juga susah, setengah mati karena panjang sekali, hampir 80 cm. Fan-nya juga harus besar karena pendinginannya butuh. Salah satu produk yang cukup komplit nih DK akustik. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya ini saya pas grebek di Ampek 2025 di Cibubur. Dilalah ketemu konco lawas. Ini sombong banget karena dulu kita ketemunya selalu di Jerman. Sombong banget ini. Apa kabar? Mas Sony Wilujeng, sehat? Sehat. Ini Hopeng lama, biasanya ketemunya di Prolet Sound di Frankfurt Messe. Waduh, kita tahun berapa itu ya dulu ya? Awal-awal 2019. Waduh, lebih kali sebelumnya juga pernah juga. Oh ya. Karena selalu ikut di Indonesia Pavilion gitu ya dulu ya. Italia ya. Ya, pernah juga. Jadi memang awalnya ketemu di sana, dan waktu itu X9 juga belum seperti hari ini. Sekarang sudah mulai mewabah, menjamur, banyak dipakai di banyak rental. Jadi mungkin perkenalan langsung aja. Mungkin netizen semuanya juga yang kepengen tahu Pak Sony sebelumnya bisa scroll di YouTube Pro Media, di konten sebelumnya. Pernah digrebek langsung di pabriknya waktu itu ya. Itu. Nah, Pak Sony boleh sharing dulu mengenai X9 dan latar belakang Pak Sony. Waduh, ini karo mangan bakso ya Son ya. Pokoknya ditanggung, jamin sambil ngiler. Tapi kita karena santai banget ini, kita lagi di Ampek sambil ngobrol. Boleh kan Pak Sony ngobrol karo mangan ya? Wes, jos. Sudah tahun berapa sebetulnya X9 itu? X9 lahir tanggal 16 Juli. Wih, sampai apal. Apal loh. Kenapa itu ancer-ancerin 16 Juli? Karena ada apa itu? 6 Julinya lahirku. 16 Juli 2013. Oke. Berarti sampai hari ini, tahun ini sudah 12 tahun ya? 12 tahun. Sudah 12 tahun ya? 12 oh, tahun. jadi waktu kita, oh ya dulu ketemu-ketemu memang masih baru desain-desain awal ya, itu ya? Di Semek kali ya, Semek 2014. 2014, 15, 16, 17. Ya. 2019. Sorry ya Son, ini sambil karo ngemil bakso sama Pak Sony X9 gitu ya. 2019 ke Frankfurt. Oke. Ya udah,
lalu pandemi. Ya kan, harusnya kita berangkat lagi tuh 4 tahun berturut-turut. Sejak saat itu Frankfurt Messe pun juga industrinya langsung turun, ya kan? Betul-betul sekarang dari Frankfurt karena sejarahnya itu karena putus hubungan sama musik Messe waktu itu Pak ya. Jadi musik Messe-nya udah nggak ikut di Frankfurt, di ProLight Sound maksudnya gitu ya. Saya udah feeling tuh, wah ini udah mulai gejala-gejala, udah mulai sepi. Tahun berikutnya makin sepi, habis berikutnya kena COVID. Gitu. Ini netizen se-Indonesia Raya, mohon maaf, mungkin bocoran suaranya masuk karena kita ada di Cibubur persis sebelah dari shootout speaker gitu ya. Oke, ini kita udah siap dengan footage-nya. Nanti silahkan dilihat footage-nya X-nya seperti ini, Son. Nah, ini. Nah, dari gambar ini Pak Sony, ini yang dipasang di shootout itu. Ya. Tipenya apa dan drivernya apa, Pak? Tipenya saya belum menemukan nama. Wih, Dian. Jadi kita dipajang belum ada tipenya. Belum punya nama. Biasanya kan yang nama-nama khas Indonesia gitu kan. Ini belum nemu. Kemarin yang sama Mas Arief dilempar ke netizen kan. Netizen kasih ide dong nama apa gitu. Oke. Tapi yang jelas ya komposisinya 2x12. 2x12. 3W atau 2W? 3W. Oh, 3W. Oke. 2x6 inci. Oke. Lalu drivernya 1x3 inci. Kemudian kardionya 8 inci. 8 inci 2 kali. Full neo. Jadi ini sudah teknologi kardioid. Kardioid. Pantesan di kanan kirinya ada kenal pote gitu ya. Kayak misalnya kayak DNB itu GSL, Ya, KSL, nah, itu udah model kayak gitu. Adam ngeluarin juga kan? Adam Sound ya. 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 Subwoofer sekarang Pak Son. Subwoofernya biasalah 2x18. Oke. Komponen tetap kita konsisten pakai lokal, sinar baja. Apanya? Komponen. Oh, komponennya. Ya. Driver lokal. Pakai Sinar baja. Sinar baja. Sinar baja. Main di impedance berapa itu komponennya? Yang sekarang saya mainkan di 4 ohm. Ben kenceng sekalian dah. Tapi spekon nggak saya bikin 2 biar nggak salah colok. 1 aja langsung. Jadi 4 ohm itu untuk 2 driver, jadi 4 ohm 1 box kan ya? Sorry, satu lagi low frontnya itu by M. Oke. Jadi dia butuh 2 channel. Kardionya ikut, pasifnya mid. Oke. Ya. Nah, pertanyaan saya kenapa atasnya sudah desain kardioid kok malah sape malah enggak? Habis ini. Weh, Pulang dari sini lanjut. jadi ini subwoofer pun juga belum ada tipenya atau sudah? Belum ada. Paling sementara kalau di spek kan mesti ada tuh apa Mas? Bahasa Inggrisnya Mas, data sementara. Ya. Data sementara. Preliminary spec. Ya. SX1802 new SX1802 masih pakai Jadi new coming soon bakal ada untuk yang kardioid. Berarti minimal 3x18 gitu ya? Ya. 3x18. Oke, kalau driver atasnya yang di liner top speakernya itu juga dari lokal, sinar baja juga Lokal. semua benar-benar lokal ya. Wow, ini keren ini. Ini salah satu produk yang nggak hanya sekedar nempel brand, tapi produksinya semuanya sudah made in China. Tapi ini benar-benar proud local brand gitu ya. Ya. Sampai dari driver dan boxingnya benar-benar dari lokal gitu ya. CNC sudah berapa biji Pak? CNC router kita ada 4 unit. Itu CNC untuk bikin Triplek, motong triplek. Oke. Kita ada 4. CNC lasernya kita ada 2. Lalu bending buat grill. Lalu las untuk bracket. Kita pakai lasnya laser juga. Juga. Bikin apa namanya plat spekon. Kita nggak sablon lagi. Marking, laser marking. Wah. Oke, nah dulu awalnya Pak Sony ketika mulai
pabrifikasi itu belum pakai CNC, belum industrialisasi, itu awalnya gimana? Dari gergaji memang dari manual atau sudah langsung CNC? Kalau Alat potong segala gitu? di tahun pertama, Iya, tahun pertama. sebelum launching, kita masih manual. Lalu terjadi banyak yang saya buang karena misalnya grill dipasang nggak pas karena tukang manual. Dan saat itu borongan tukang kan hajar aja gitu. Lubang nggak bisa bundar. Manual ya nggak bisa bundar. Dari situ saya beranikan beli CNC yang pertama dulu. Beli satu. Itu langsung baru atau beli CNC second? Langsung baru. Langsung baru Tapi lokal juga. Oh, CNC lokal? Jogja, bikinan Jogja, Mas Ardona itu bagus kok. Hmm. Tahun berikutnya beli satu lagi. Tahun berikutnya nambah satu lagi. Udah punya 3, diem dah. Baru 2 tahun lalu kita nambah lagi. Luar biasa ya, jadi sampai CNC-nya pun juga lokal ya? Lokal. Yang belakangan, yang baru ini build up China. Untuk yang bagian apa itu? Bikin apa? Sebenarnya sama untuk bagian apa aja. Kenapa saya harus punya lebih dari satu? Suatu saat rewel. Ya. Udah, rewel tidak dulu, kita pakai yang lain. Selalu ada lah, rewel itu normal ya. Ya. Oke, waktu desain itu lebih banyak awalnya tuh menggunakan software apa? Atau kenapa mulai bikin speaker itu keresahannya tuh gimana awalnya? Dulu ya 2013 kan saya sempat rental sebelum tahun itu. Jadi awalnya memang punya rental company. Rental. Waktu itu pakai speaker apa sebelumnya? Saya punya HK Projector, punya Semak, punya Beima Cina tuh apa? BI ya, Biema ya. Itu berat banget. Beima saya berat banget. HK ya berat juga sih HK. Di samping itu tentunya kan mahal lah, mahal ya awalnya gitu. Jadi selama kita rental, kita udah bikin custom. Mungkin sama lah dengan teman-teman lain rental, pasti ngalamin lah bikin custom dulu. Akhirnya keterusan. Terusan support dari nyonya, Pak, daripada bikin cuman iseng, Mbok sekalian dijual gitu loh. Bahasanya kan begitu, nyonya kan dijual gitu. Wah, ini keren. Jadi memang pertumbuhannya X9 itu kenapa? Karena menjawab masalah gitu. Masalah mahal, masalah berat, masalah daripada beli. Kalau kita bisa bikin sendiri ya, kenapa kita nggak bikin sendiri? Ini keren ya. Ini mindset bahwa masalah itu bukan hambatan. Masalah itu adalah panggilan untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Karena kalau nggak ada keresahan pengen bikin sendiri supaya lebih murah, lebih sesuai keinginan sendiri, nggak lahir X9 gitu. Keren itu. Jadi berangkatnya memang dari user ya, karena rental sendiri ya. Tapi apa sebelumnya memang latar belakang pendidikan atau pengalaman atau teori untuk membuat speaker box sendiri itu memang ada atau belajarnya gimana? Belajarnya mungkin saya dapat ilmu saat rental tadi. Ya sebelum ya dibalik itu ya hobi lah ya, hobi elektro, hobi musik. Nah ini kan nyambung banget nih dari situ. Punya latar belakang pendidikan dari elektronik, teknik atau apa gitu? Tidak, otodidak. Otodidak, keren banget Son. Perwira karir ini. Sekolahnya kan belakangan kemarin aja. Itu namanya sekolah padang gurun di awal, terus akhirnya sekolah sama Kang Inu itu ya. Apa namanya? Enter Audio House. Enter Audio House. Itu jadi buat netizen yang kepengen meningkatkan skill dasar teorinya itu, yang sudah punya pabrikan, yang bikin speaker sendiri udah bisa aja masih kepengen sekolah. Kenapa? Karena supaya menguatkan dasar-dasar teorinya. Sama sertifikasinya tadi kan. Dan sertifikasinya. Boleh sharing Pak Sony ke netizen se-Indonesia Raya. Apa perlunya basic audio dan kenapa seorang Pak Sony harus masih mau kuliah lagi?
Padahal sudah punya pabrik speaker. Pertimbangannya apa? Ya kalau saya pribadi, barang saya kan udah dikenal. Ya. Tapi ya kadang-kadang terhambat tadi masalah sertifikasi. Terutama ketika kita masuk ke government ya. Ya. Ya sekarang lebih ketat lagi persyaratan itu. Kemudian walaupun saya ngerti teorinya, bisa jadi nggak tahu loh apa tuh bahasanya istilahnya. Ya. Nah, kan enggak. Saya bisa tapi nggak tahu ini apa teorinya gitu. Kemudian ketika saya masuk enter, kita kan dari dasar telinga itu seperti apa, bahkan sampai nyolder itu. Nyolder kan hal sederhana, tapi pihak university perlu tahu bener nggak kita bisa nyolder gitu. Jadi dulu ya sempat jadi guyon teman-teman kita udah sepuh-sepuh. Jadi sampai hal dasar nyolder itu pun Dasar. diajarin ya. Iya. Kita nyolder tuh gemeter semua loh. Padahal sudah punya Sehari-hari. pabrik, sudah biasa bikin. Iya. Nah, ini keresahan yang bagus nih Pak Sony, karena banyak yang nulis di kolom komen netizen gitu ya. Pak, saya lah perlu ngomong teori tok itu sama Pak Lurah karo Pak RT ini raja terakhir. Dasar-dasar ora perlu, wong kita sebenarnya sudah kerja gitu. Tapi kalau saya, menurut saya perlunya basic audio secara teori itu penting. Meskipun kita sudah pengalaman setiap hari ngejob, kita mixing. Kenapa? Karena teori dasar itu akan mempermudah kita untuk mengerti kenapa ini terjadi. Ya kan? Fisika kan. Nah, selama ini kita kan cuman wah ini saya tahu kompresor itu nih, makainya gini, attack, decay, release. Kita tahu gitu ya. Kita udah make, gua ngerti. Tapi dasarnya ini kenapa motong sekian? Kenapa ya? EQ kok smile itu dasarnya apa? Oh, itu Fletcher Munson. Oh, kenapa ya kok ini getaran ini bisa terjadi? Di situ kita jadi ngerti. Setuju nggak Pak Tony? Ya, kenapa ada delay segala macam itu Kenapa kan? ada delay? Yang di delay yang mana, atasnya atau bawahnya? Karena fisika ini kan audio sesuatu yang kita nggak kelihatan mata, nggak ada warnanya gitu kan. Wow, keren. Jadi intinya never stop learning gitu ya. Nggak pernah berhenti belajar, selalu tetap haus untuk belajar gitu ya. Jadi itu saran saya untuk teman-teman netizen, sekalipun Anda sudah berpengalaman, Anda sudah jago, teruslah untuk mau belajar gitu. Pak Sony aja yang sudah senior punya pabrik terus masih mau belajar, bahkan sekolah lagi gitu. Iya. Nah, setelah perlunya sekolah nih di Enter Audio House, itu kepake sekali nggak dalam ilmu fabrikasi Pak? Pakai. Gitu ya. Contoh aplikasinya gimana? Ya, nggak terlalu dalam ya, karena yang dalam banget kan dapatnya di akustik Inggris lah ya. Ya. Saya dapat yang lain, misalnya recording kan bukan bidang saya dapat. Lalu safety. Nah, safety itu kan sangat diabaikan oleh teman-teman kita. Ya, gampang ke. Sepatu, helm, lalu apa nih, rompi. Kita dapat itu kan. Ini SPL, high SPL ini kan di luar nggak harus security 1 jam harus ganti. Safety ya. Safety-nya itu betul-betul ada batasan. Ada batasannya. Maksimum SPL. Kita dulu di ProLed Sound di ISI itu 90 dB. Kemarin di acara apa itu ya? Oh, Synchronize Festival. Festival sekarang sudah mulai mengedukasi. Jadi panggung nggak boleh lebih dari 98, maksimum 100. Karena kalau festival kan panggungnya banyak Pak. Iya. Kalau lebih dari itu sudah bocor kemana-mana, mengganggu penampilan dari panggung yang lain. Waktu ProLed kita ketemu itu ya, wah di telinga nyaman banget. Sementara di sini ini kita kira-kira udah 100 meter lebih nih dari shoot out area, tapi bocorannya masih kenceng banget. Cuman kita kan tidak menjudge
negatif lah. Iya. Ya, itu hak mereka masing-masing. Kita hanya membuka sesuatu. Demikian juga adanya podcast Berani Belajar Audio di sini dari Pro Media Innovative Solution Channel ini, Pak. Kita bukan ngajari, kita bukan sok keminter, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Ya. Kita berbagi. Ambil ilmu nih, kalau tidak suka ya sudah skip, nggak usah nonton. Tapi kalau dapat ilmu nih, puji Tuhan alhamdulillah. Yang penting kita jadi berkah. Ya. Setuju kan, Pak? Setuju banget. Karena pentingnya basic audio di situ. Nah, Penting, basic Mas. audio itu berpengaruh di fabrikasi Bapak di Pak Sony ketika bikin box, di dalam juga safety tadi ya, pabrik kan apalagi gitu kan, harus memperhatikan itu kan. Itu penerapannya gimana, Pak? Penerapan dari basic audio di pembuatan box speaker ini. Sebenarnya kan ketika teorinya belum saya pegang, kita udah lakukan itu. Ya. Begitu kita dapat yang benar, lebih berarti benar. Atau sebaliknya, berarti kemarin salah. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ya. Setuju. Contoh kecilnya seperti itu aja. Ya. Misalnya mungkin pemakaian bahan peredam ya, misalnya dakron, kan orang ini masih polemik nih. Apa tuh fungsi dakron dalam box? Ada yang katanya, wah malah nggak mau lari. Ya. Situ kita jadi tahu yang sebenarnya seperti apa. Itu tadi contohnya juga engineer atau kru rental yang tadinya sudah setiap hari kerja ngejob, tapi dengan pengetahuan basic audio itu nanti bisa memperbaiki. Oh, yang kemarin salah diperbaiki. Oh, yang bener. Oh, ternyata dasar itu ada ya. Nggak perlu malu. Nggak perlu. Saya malu. juga sering biasalah. Iya. Hanya orang yang rendah hati yang tahu kebutuhannya. Jadi, nek orang rendah hati itu kuncinya itu mau belajar pasti. Dan mau ditegur yang pasti gitu. Mau ditegur. Itu. Nah, oke, Pak. Sekarang tim di fabrikasi itu sudah sampai berapa orang, Pak? Di pabrik Kita saat ini nggak banyak, ada 10 orang. 10 orang. 10 orang. Ya. Di workshop langsung semuanya di Bali ya, Pak ya? Semuanya di Bali. Di Bali. Boleh disampaikan, Pak, alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di Jalan Cokro Aminoto nomor 414 Ubung Kaje, kalau orang Bali nyebut Ubung Kaje, tahu ya. Denpasar, Bali. Nah, ini tampilan dari pabriknya, workshopnya seperti ini nih. Nah, keren kan? Ini bisa dilihat aktivitas dan beberapa cara-cara dari timnya, krunya, semuanya dalam memproduksi box speaker. Dan sekarang kita masuk ke tahap elektroniknya nih, Pak. Ya. Di dalam box speaker sendiri kan pasti ada crossover dan lain-lain. Crossover sistemnya beli jadi desain sendiri atau gimana, Pak? Untuk X9 dari awal crossover kita desain sendiri. Wow. Desain sendiri. Komponennya beli lokal atau impor? Belinya di sini. Ada Oke. beberapa mungkin impor ya, bukan saya yang import. Saya Sudah beli. belanja lah ya, pokoknya sudah ada belanja. importernya gitu. Ya, ada yang saya harus pakai import nih karena premium Ya. series, aku harus pakai import. Nggak saklek lah, saya Ya. nasionalis pertahankan, tapi kalau bendanya nggak layak ya nggak kita pakai. Jadi sampai fabrikasi PCB dari crossovernya itu PCB, segala pun juga sudah iya. bikin sendiri, Bikin solder sendiri. Solder sendiri. Pembuatan PCB pesen jadi atau Dulu kita pesen jadi, ya Oke. pindah-pindah, kadang ke Malang. Sekarang ya pakai mesin marking laser kita yang punya. Oke. Jadi kita tembak cat dulu biru, baru dihilangkan kan, dihapus sama itu. Ya, ya. Nah, Wah, itu kayak zaman saya masih kuliah itu dulu. Pakai campur verichlorida Ya. gitu. Ya. Jadi Nanti kan tinggal buang catnya tadi Ya, pakai ya. cairan, sederhana gitu. wow, ini benar-benar fabrikasi yang Ah. nggak cuma nempel brand gitu ya. Sekarang itu elektronik di dalam box speakernya. Ya. Kalau elektronik di power amp, lalu ada DLMS juga X9 atau Ada DLMS, tapi khususnya yang seri ini ya. kita nggak pakai DLMS karena powernya udah ber-DSP. Jadi powernya sudah built-in DSP. DSP. Ya. 2 channel atau 4 channel, Pak? 4 channel. 4 channel. Tipenya apa kalau boleh tahu?
Tipenya ini yang datengin temen kita, Oke. Adi ya, Adi. Mereknya kalau nggak salah VA ya. Oh, VA, ya. Value akustik ya. Oke, ya, Adi Yulianto ya. Adi Yulianto. Oke, halo Di, nanti kapan-kapan kita podcast Ya. Di, kalau pas main-main ke Jakarta atau saya ke... Kemarin kesini, Oh, kemarin datang Malang, Ah, waduh. Jadi pakai VA itu ya? VA itu. Oke. Terbaru, dia datengin juga terbaru kan. Jadi sudah built-in DSP. Built-in DSP. Itu main di berapa watt itu? Dia Powernya? 4 ohmnya di 2500. 2000, jadi bisa Ya. untuk lari ke subnya juga berarti? Bisa mas, jadi kita fokus power nih, cerita power Adi ya, apa kan ya? Ya. Istimewanya ini, ya dia outputnya, wattnya bisa kita tentukan. Oke. Tinggal diketik doang, kita butuh 1000, ketik 1000. Wow. Outputnya udah keluarnya 1000. Wow. Lebih Jadi aman. kita bisa tailor made, kita by design. Gua butuh berapa tinggal Ya, input. pokoknya yang penting maknya kan 2500. Ya. Tapi ketika subnya kurang, ya kita bridge saja. Oh, Bisa, oke. ketika kurang. DSP-nya semuanya juga sudah komplit di situ ya. Jadi Sudah di situ. semuanya komplit pokoknya itu. Itu berapa in, berapa 4 channel ya tadi ya? 4 channel. Oh, 4 channel, oke. Dan hanya satu tipe itu, 4 channel aja atau ada yang 2 channel? Saya pesan ke teman kita ini, Di, kamu jangan datengin yang seri lain lagi, kasihan konsumen. Ya, ya. Ini dulu aja Supaya diarahkan. tajam, fokus Iya, gitu ya. Iya. Toh dia juga ada istimewanya, dia bisa tadi menyesuaikan watt yang dibutuhkan, Ya. menyesuaikan impedansi yang dibutuhkan, tinggal diketik dia. Ya. Lalu satu lagi, dia bisa kita gunakan untuk high impedansi, tinggal diketik Oh, juga. masih bisa high impedance Masih juga? Bisa high impedance juga. Wah, keren itu. Keren loh ini. Tapi ya kalau dipakai high impedance untuk PA system ya kelarangan. Karena kalau PA system itu kan ya Instalasi aplikasi lah. kayak TOA, kayak Ya. misalnya PA buat patching, carcall Ya. gitu kan kelarangan gitu ya. Ya itu kondisi, nggak mungkin lah kalau saya Ya. nggak tahu kalau temen, nggak mungkin lah sengaja pakai itu untuk Untuk instalasi PA, full. ya. Tapi mungkin. itu adalah Kondisi tertentu benefit, ada Betul. fitur lebih gitulah ya. Kita pakai sub nih, Iya. nah subnya kasih pakai itu, Oke. Jadi bisa high impedance juga gitu. bisa beda. High impedance 70-100 volt itu ya. Ya. Wow, keren, keren. Jadi itu Keren. tadi kita bahas boxnya, kita bahas elektronik sistemnya, Ya. gitu ya. Nah, cabling sistemnya biasanya any cable atau apa aja biasanya Pak Sony rekom? Ya, saya udah pakai, saya belum uji merek-merek lain ya, karena selama ini udah saya anggap bagus itu kita pakai. Sepertinya nggak tahu itu dibilang lokal atau bikinan sana. Apa itu? Ya teman kita juga kan, merek teman kita juga, tapi dibikin di Korea kalau nggak salah. Oh, oke, jadi kabelnya Korea ya. Korea. Baik, Desainernya kabel. Indonesia, si Henry Ramli, Fairmouth. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi sudah diproduksi di Korea gitu ya, fabrikasinya. Pabrikasinya Korea. Itu baik untuk speaker kabel maupun line levelnya gitu ya. Ya, sama. Nah, untuk komunitas sendiri, kira-kira nih, secara speaker system itu komunitasnya sudah berapa banyak X9 itu? Berapa box lah sudah memproduksi dari awal? Ya kalau ngomongin itu anggap aja best seller Ya. di X9 Marlboro dulu itu ya? Malioboro. Malioboro. Ya, Itu Malioboro. kira-kira berapa box sudah? Mungkin ya kurang lebih 4.000 lah. 4.000-an ya. Tapi Jadi jangan ini ya, kan berapa tahun gitu. Ya, Cuman ya. artinya begini Mas. Artinya bertahan ini orang masih, iya. walaupun digembur teman-teman kita yang lain murah-murah Ya, tuh. dari Cina, Masih ada yang dari- fanatik pakai X9. Masih ada sampai hari ini. Ya. Ya intinya berarti komunitasnya ini kalau sampai nih butuh sistem besar, Ya. koncone oke. Ya, Jadi kalau misalnya digabung. bisa saling support dengan yang lain. Ya. Poin pertanyaan saya itu karena Seperti even di dunia premium Mas Sony ya kayak Ya. premium speaker gitu ya, international artist itu kan buat apa kita saingan ya, kompetisi itu wajar dalam dunia profesional. Tetapi kalau kita pas butuh integrasi boxnya kurang, bukankah kita kerjasama jauh lebih baik betul. gitu kan? Mas Joshua ingat pucuk-pucuk di Monas? Ya, ya.
itu Malioboro Series tuh. Ngumpulin waktu itu. Mengelilingi Iya, Monas 120 unit. 120 box. Iya. Top speaker only atau sama sub? Atas saja sampai Atas doang. kita nggak Sampai tahu kan campur-campur masing-masing soalnya ya, ya. campur-campur. Lah ya itu good point. Jadi ketika kita ngumpulin sistemnya bareng-bareng itu bisa cukup. ya, kembar. Iya, karena kadang kan nggak bisa disupport oleh satu rental saja gitu kan. Di premium artis juga gitu kan, di international artis misalnya DNB, GSL dulu main berapa banyak. Kayak kemarin kejadian Tomorrowland di ya. Belgia kebakaran tuh. tiba-tiba jeder. Tiba-tiba Metallica pas Habis selesai konser, tour di betul, ya. waktu itu kalau nggak salah di Austria. Jadi nah itulah perlunya kerjasama kan, saling mensupport. Satu malam kelar. Satu malam Meyerson Panther dikirim dari Austria ke Belgia dan Tomorrowland bisa jalan. Padahal kebakaran Saya habis. ngikuti. Nah itu kayak gitu tuh. Makanya bukankah lebih baik kita punya 1000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan. Gitu. Lebih baik kita kerjasama, networking, kompetisi wajar dalam dunia rental, saingan itu wajar. Tetapi bukan personal gitu ya. Tapi ya persaingan ya adu spek aja gitu, adu harga gitu. Nah gimana pandangan Pak Sony terhadap industri rental khususnya di produk-produk yang lokal kayak begini? Sudah seperti apa? Ya, hukum pasar kan memang pertama ya, ada yang orang mencari itu harga termurah. Ada yang fanatik, ada yang melu-melu toh. Ya. Ketok tular atau mungkin setelah nonton kondangan, apa nih gitu ada. Cuman pengalaman saya kemarin tentang saya kan ada program repainting. Wah, itu saya dengar juga. Ya? Itu lucu tuh, repainting. Jadi dicat meneh gitu ya. Cat meneh, semuanya, grillnya, bracketnya. Ya. Ke seluruh Indonesia, pembeli pertama atau tangan keberapa? Oke. Tangan terakhir pun saya terima. Dari situ saya dapat data bahwa oh ternyata mereka yang menggunakan X-Men itu masih mencintai. Dan responnya bagus ya Pak Masih dari mencintai user di ya? daerah-daerah itu. Oke. Jadi ya wajar lah kalau ada daerah tentu yang merasa oh sering putus Twitternya, ada lah. Tapi lebih banyak yang di rumah, benar-benar di rumah. Wah itu kan kalau orang luar yang ngelihat program seperti itu dari X9 gitu, wah iya opera malah rugi malah gitu, matematikanya piye itu. Gimana menurut Pak Sony itu? Saya tidak. Karena dulu saya pernah membayangkan bagaimana ya, otak-otak saya kan otak kadang-kadang gila juga. Pikir itu kan, bagaimana kita bikin produk yang lifetime, garansi, gitu. Ya sebenarnya kemarin sudah terjadi lah kayak gitu kan, pembeli MK1 tahun berapa mas? Ya. Masih bisa kita kirim balik, free itu, free. wow. Tapi jatahnya cuma 4 box bang. Ini keren, ini free. Ini marketingnya rodo wong edan gitu ya. Oh, jadi ditiru lek urung edan. Nek urung edan aja ditiru, nombok. Gitu Tapi ya? mas, ada hal yang tidak pernah saya pikirkan. Nah itu positifnya apa yang didapat? Ternyata mereka ini teman-teman yang pakai X9 itu punyanya kan tidak 4 doang. Ada yang 8, ada 12, ada 16, ada bahkan 24. Mereka nggak masalah ketika berbayar. Oke. Nggak masalah. Itu ya artinya 4 gratis terus yang lain mereka malah minta-minta bayar. ya, malah minta-minta karena saya tolak. Kok ternyata jadi apik ya begitu di repaint ya. Jadi kenapa enggak diperbarui sekalian? Ya, mungkin saya bayangkan kalau mereka mau cat di lokal mereka mungkin nggak bisa kembar. Ya. Kan itu problem. Atau bahkan ya nggak tahu lah. Mau mereka berbayar. Setuju. Ya, kalau matematikanya ya mungkin ya 0 udah bagus lah. Ya. Minus pun sedikit nggak masalah karena ternyata malah panjang dan bahkan bisa menguntungkan. Peseduluran kita tuh lebih panjang. Jadi lebih panjang. Nah inilah gitu. Saya itu juga banyak ditanya sama orang dari dulu, Pak Sony. Pak Yosua ini kurang gawean, wong kerjaannya banyak, mereknya sing dihandle banyak, dagangan proyek juga banyak. Aku masih bikin podcast, edukasi, ngajar basic audio gitu ya. Tadi jalan-jalan di banyak booth gitu, pada nunggu kapan lagi Pak sama Raja Terakhir gitu nih. Tapi kok bikin kayak gitu buat apa Pak? Saya bilang cuman buat saya hidup itu kudu tabur tuai. Ya, kalau kita menabur baik,
Kalau kita menabur edukasi dengan tulus, saya percaya berkah itu ngejar kita. Itu yang saya pakai hidup saya. Ini salah satu filosofi mindset yang orang lain nganggap edan gitu ya. Tapi ternyata ketika kita dengan tulus melakukan bagian kita yang terbaik, orang mendapat berkah dari apa yang kita kerjakan ya. Betul. Awalnya juga, wah gila nih. Piron teh. Akhirnya mengalir aja Mas, mengalir. Nggak kerasa, saya nggak merasa, aku minus. Iya. Nggak juga. Nah, mungkin ada teorinya, mungkin saya nggak ngerti di ilmu marketing, mungkin itu salah satu juga. Naik lagi kan kita, bisa jadi begitu. Jadi saat program itu juga banyak pembeli-pembeli baru banyak. Ya, ini namanya marketing 4.0 ini. Jadi itu out of the box gitu ya, di luar Nurul nggak masuk kadal gitu. Tapi bener saya juga ngalami hal yang sama. Ini dengar kemarin ya, dengar makanya itu yang saya kepengen tanya juga gitu kan. Loh, ini apa-apaan? Karena itu juga banyak dilakukan. Dulu saya masih pegang DNB J series itu discontinued, lalu di repainting. Ada juga. Omong aku itu dulu nggak niru itu loh ya. Iya, aku itu belum baca soalnya. Ditarik dari peredaran bahkan. Silakan yang mau ini silakan dikirim balik. Jadi ya diopeni kan, dirangkul. Karena kan nggak semua yang sudah punya inventory itu wes lah rusak ini udah biarin. Sedih Mas, kita sedih, kita yang melahirkan kok barangnya ngeletak. Betul. Sedih kita. Dan ternyata sesuatu yang baik yang kita tabur itu kita bisa menuai hasil yang baik. Lalu ketika dia baru dipakai di wedding, dia apa kan, wah mencorong gitu. Ganteng gitu loh. Jadi apapun industri kita ya, pokoknya kalau kita nabur sesuatu yang baik, kita pasti nuai yang baik. Gusti ora sare gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata diperhitungkan. Saya juga nggak pernah nyangka dulu dengan podcast, dengan edukasi seperti ini, project itu malah orang tahu saya bukan dari produk company profile, kita ngirim kartu nama, kita ini enggak, tapi justru dari YouTube channel. Saya bisa pegang merek yang premium, yang brand top, bahkan karena orang melihat eksistensi kita, kok aneh itu. Kamu pegang merek A, tapi kamu sepertinya kamu mereview atau membedah merek B, C, D, E, F, G apa adanya gitu. Ora wedi kamu disu. Enggak, saya basic kita technical, saya juga punya background technical gitu ya. Jadi kita jelaskan apa adanya. Itu debatable itu. Ya kan, wong angkane semuanya ada kok. Nah, sekarang saya itu kan sama Raja terakhir banyak sekali mengedukasi juga. Saya pernah ke Anechoic Chamber yang ada di Indonesia juga di ITB. Saya hampir di setiap pabrik yang saya kunjungi dari dulu, mau di MB, ke Meyer Sound, RCF, ke di mana-mana di China tuh udah nggak tahu berapa banyak saya Anechoic Chamber yang saya masuki gitu. Karena itu menjadi standar pengukuran untuk produk yang akan dijual. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Bagaimana standarisasi pengukuran X9 di Anechoic Chamber? Berarti kan di awal ketika kita desain kan, terutama menentukan crossovernya. Kan ini juga yang baru kan, belum seri ini aja belum ada gitu. Apakah sudah dilakukan pengetesan dengan standar internasional atau gimana? Kalau ke ITB belum, Anechoic belum. Tapi kita punya tempat untuk melakukan itu. Ya pakai sederhana lah. Saya punya menara itu. Jadi kita pengukurannya di atas. Oh, sudah punya Anechoic juga kecil-kecilan gitu belum. Mungkin X9? Belum. Apakah berpikir ke arah sana gitu? Sudah berpikir. Sudah berpikir. Nunggu berkah duitnya gitu. Karena itu nggak kaleng-kaleng itu Itu biayanya dan presisi akurasi dari desainnya itu kudu bener-bener. Ke ITB sama Pak siapa? Waktu itu sama David Klein waktu itu. Saya sama Mas Nanu yang di sana. Mas Nanu ya? Iya. Dokter Nanu itu. Bentar lagi profesor kali ini. Kita juga pernah ke sana. Nah, jadi memang ada juga di kolom komen ini tentang, saya pernah kemarin bahas tentang perbandingan di merek-merek brand premium. Ada juga debat, loh Pak, kan standarnya per merek itu beda-beda Pak, nggak bisa dong dibandingin. Nah ini edukasi yang kita perlu sharing Pak Sony, karena bahwa standar pengukuran yang tertulis di spek
teknis dari sebuah alat itu sudah ada pakem. Ada pakemnya. Ada pakemnya secara internasional. Di mana itu diukur jarak 1 meter di frekuensi 1 kHz. Itu kan jelas semua. Pakai apa? Pink noise berapa CF? Betul, ditodong dengan mikrofon measurement yang standar gitu ya. Kita lakukan itu. Gitu ya. Ya, kalau dulu kan pakai 6, standar kan 6. Ya. Galak banget, bos gitu. Tapi kayak di standar internasional udah ada perubahan. Ya. Nah, dari sekian banyak tipe-tipe di X9 nih Pak Sony, sudah ada nggak berapa tipe misalnya yang sudah dilakukan standar pengukuran secara seri lama sudah semua. Oh, sudah semua. Sudah semua. Waktu itu diserahkan ke pengukuran atau pengukuran sendiri? Dulu yang mengukur Mas Ari CM Jambi. Oh, oke. Tapi dipantau oleh Mas Hadi Sumoro. Oh, Pak Hadi Sumoro. Mas Ari ngambil data doang. Oke. Data dikirim Mas Hadi ke Amerika. Amerika, ya. Nah, diolah, kembalikan ke saya. Oke. Jadi ya bukan ngarang. Ya, itu salah satu anak bangsa yang sudah jadi berkah itu di Amerika, di community itu ya. Ya, mungkin nanti kapan-kapan ya Mas Hadi. Sudah lama nih kabarnya Mas Hadi. Kapan-kapan nanti kita podcastan bareng kalau nonton podcast saya sama Pak Sony ini. Mungkin kita ketemu nanti di Infocom atau di NAMM Show nanti di Anaheim, siapa tahu. Jadi bisa podcastan bareng. Iya. Saya juga lama nggak ketemu Mas Hadi. Ya, jadi ternyata sebetulnya itu banyak kita ya. Nah, anak bangsa yang sudah ada di brand-brand internasional. Saya sering podcast sama Leo Tansil, sekarang ada di Kev2 juga sebagai technical director juga di Asia Pasifik bahkan. Nah, perlunya punya standarisasi. Nah, sekarang mohon di-spill nih Pak Sony, kendala-kendala di market Indonesia ini. Tadi di-spill dikit tentang sertifikasi gitu ya. Itu apa kendalanya yang dihadapi? Supaya produk Indonesia ini juga bisa muncul. Sejauh ini sih yang sudah lewat nggak ada masalah. Saya banyak dimudahkan oleh Gusti lah ya. Ya. Gusti Allah pasti mudahkan. Tetapi misalnya, dari jalur kepemerintahan atau teman-teman itu yang TKDN nih. Ya. Itu memang saya agak rumit, harus dibantu pihak ketiga TKDN karena terus saya dikejar terus, Pak TKDN Pak. Tapi sayang, TKDN Pak. jenengan aman Pak, barangnya betul-betul hampir 90% lokal. Biarpun lokal kan tetap misalnya bubur ini Sinar Baja di TKDN kan enggak. Oh, jadi si seri itu. Betul. Jadi spesifikasi teknisnya harus detail. Cuman saya ada satu poin yang apa namanya? Poinnya tinggi. Yaitu desainernya orang Indonesia dan dikerjakan di Indonesia. Katanya itu kita dapat poin udah besar itu 25%. Wow, ya. 25. Katanya saya belum. Lalu tripleknya, jetnya dan lain-lainnya itu. Ya. Nah, sertifikasi secara ownership dan desainer gitu sudah ada juga nggak, misalnya kayak sertifikasi penata bunyi atau sertifikasi dari BNSP gitu? Sudah ada belum Pak Sony dan X9-nya? Belum, cuman yang dari Melbourne Polytechnic. Ya, okay. Nah ini juga saya perlu sharing juga teman-teman netizen se-Indonesia Raya. Ini juga perlu ya. Saya gitu juga bersama tim Promedia dan juga beberapa dari sound engineer ini contohnya nih. Ini sertifikasi penata bunyi ini. Nah, ini saya bersama teman Raja Terakhir nih Pak David ini membantu sekali. Banyak teman-teman yang bingung bagaimana caranya. Nah itu nanti ikuti YouTube Promedia Innovative Solution Channel. Jadi nanti tahu update-update-nya itu. Nah sekarang saya bertanya nih Mas, kalau saya udah punya itu yang dari Melbourne Polytechnic, apakah saya harus mengurus yang di Indonesia tadi? Nah Nah kebetulan memang kalau BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi gitu ya, itu memang seasonal Mas. Itu yang problemnya. Kemarin kebetulan pas dilalah pas ketemu momennya kita diorganize bareng-bareng sama BNSP, kebetulan ada Kang Agus Arjiman, Kang David Klein gitu ya, dan memfasilitasi kita, akhirnya
Ya puji Tuhan, alhamdulillah kita beberapa engineer gitu semuanya bisa Nah nanti kita akan berkabar, kita akan update ketika ada Jadi kesempatan lagi. Mungkin telat info lah ya. Telat info. Itulah perlunya ngikuti berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Itu supaya kita itu update, bukan kok kita sok tahu gitu, enggak, tapi mungkin kita bisa sharing waktunya dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Terus ya ujiannya juga apa, supaya kita itu kan, kalau pekerjaan kita itu ada standarisasinya kan beda gitu. Betul. Ya kan Pak Sony pasti ngalami lah gimana. Oh diuji kok. Oh iya toh. Diuji. Apalagi ngerasa ke sekolah di Melbourne Polytechnic gitu kan. Di saben dino nyolder, ujian nyolder aja ndredeg kok. Gitu ya. Nah itu perlunya ya. Pak Sony coba spill dikit, sharing sama netizen se-Indonesia Raya tentang yaitu perlunya edukasi basic audio, kenapa harus masih terus belajar meskipun wis panggilan ngejob wis oke itu. Perlunya apa Mas? Silahkan. Ya tentunya kan tujuan akhir. Ya. Safety dan hasil yang ya kalau kita ngomong audio kan pasti clarity, kencang tapi clarity. Ya. Supaya dapat seperti itu kan kita harus tahu dasar-dasarnya. Setuju. Ora waton main telinga kita cari-cari sendiri di EQ-nya mixer. Ora iso mung feeling tok. Kupingnya golden ear. Aku pilek aja kupingnya wis meleset. Pedot terus twitternya gitu loh. Ya, kita flu sidik aja kupingnya wis ora bener gitu. Ya, distort itu. Ya mungkin yang belum tahu kan ada mixer, belajar sendiri mixer, di compare sama telinga. Kok nggak masuk di telinga, high-nya kurang. Yeah. Puntir high-nya. Ya. Kan tidak seperti itu. Ya. Saya yakin kalau udah tahu hasilnya pasti lebih bagus dan awet barangnya. Ya. Safety yang lain tadi yang saya katakan, sepatu wajib, rompi wajib. Kenapa? Ada alasannya. Ya. Kejepit, nginjek kabel telanjang, segala macam. Apalagi berhubungan dengan mesin-mesin CNC yang bubut, yang macam-macam gitu ya. Itulah Promedia juga kita mengikuti standarisasi. Ini contoh sertifikasi K3 kita nih. Nah, itu kita sampai trainingin orang khusus untuk mendapatkan sertifikasi K3 untuk keselamatan kerja. Ada ya? Itu ada sertifikatnya. Karena untuk proyek-proyek apalagi government yang tingkat kesulitan tinggi, high, ya apalagi misalnya di ring 1 gitulah gitu ya. Itu kan harus punya. Oh iya, rak main-main gue harus rompi nih jelas. Iya, kerja malam, pakai helm, pakai. Lawang yang sing hati-hati sudah safety kayak begitu aja bisa terjadi kecelakaan, apalagi sing sembrono gitu ya. Kan sering terjadi, masang bridging, masalah banyak kan jatuh, patah. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas boxing kayu. Oke. Kayunya itu selama ini dari mana, Mas Sony? Lokal saya pakai atau lokal, impor? Cuman saya pabriknya nggak tahu, itu kan yang tahu toko. Cuman saya terbiasa dengan kalau sudah satu rekanan saya nggak ganti-ganti. Oke. Dan jenisnya kan banyak tuh di toko tersebut, kita nggak boleh gonta-ganti kan. Ya. Suaranya beda kan nanti. Tapi yang jelas lokal. Oh, oke. Lokal. Tapi kayu sudah lokal gitu kayu ya. Lokal. Pak Sony, tadi kita sudah membahas boxing kayu, crossover, driver lokal, gandeng sinar baja gitu. Sekarang bagaimana dengan metal production-nya? Karena kan yang namanya hanging line array, subwoofer gantung itu kan body ini strukturnya harus kuat gitu. Punya metal engineering sendiri atau gimana desainnya? Ya, saya sendiri. Waduh. Kebetulan saya dulu pernah ikut di perusahaan. Oh, punya latar belakang? Ada. Saya dulu pernah bekerja di, nggak tahu sekarang, PT Jaya Konstruksi. Oke. Manggala Pratama yang dulu kantor pusatnya di Bong. Ya. Bonanas ya? Ya, ya. Saya pernah, masih muda sekali. Oke. Di sana. Jadi memang punya latar belakang secara metal production, punya pengalaman. Ya. Gitu. Nah, gimana dengan X9 metal production-nya fully lokal, desain sendiri, pabrikasi sendiri atau gimana? Kita kan alatnya udah lengkap, pasti bikin sendiri. Cuman kalau ditanya ini lokal atau enggak saya nggak tahu, karena kita beli di toko aja kan. Apa ini
Apanya? Krakatau Besinya? Steel ya. Oke, besinya ya. Besinya asalnya saya nggak tahu. Oke. Tapi secara itu kan flybar pin, bor-boran lubangnya, desainnya, grill segala gitu, itu semua udah bikin sendiri. Semua bikin sendiri. Wow. Apa istilahnya in-house ya? In-house production. In-house. Sangat terbantu dengan mesin-mesin saya yang baru ini. Semuanya serba kilat. Jadi sampai secara desain pakai software apa biasanya untuk Saya desain? sederhana pakai Corel aja. Oh, Corel. Karena desainernya saya sendiri. Oh, sampai ngerjakke Corel Desainnya sendiri. cuma Corel. Waduh, iki modiar iki. Modiar iki. Iki memang wonge palu Pengiritan gada. nih. Pengiritan sapole, apa lu mau gua ada gitu. Iki namanya insinyur palu gada ya ini. Palu mau gua ada itu. Jadi sampai metal grill, desain box ya. itu Karena bikin ya sendiri. Passionnya saya seneng gitu loh. Memang. Nah, ini kuncinya, Susah. kata kuncinya passion ini. Misalnya Corel banyak yang bisa, tapi Ya. ada pernak-perniknya nggak enak nih, harus aku sendiri gitu loh mas. Waduh, nggih, modiar iki. Wong liya retuk gawean son. Kabeh digarap dhewe dari desain sampai ke fabrikasine gitu ya. Enggak lah, saya kan awal saja. Baru dia anak-anak secara mass productionnya productionnya gitu. Nah, sekarang masuk ke tadi metal gitu ya, itu Ya. untuk metalnya. Pak Sony, sekarang ini kan fenomena horeg nih di mana-mana gitu kan. Ya. Itu kan Jawa Timuran gitu kan, saya dengar sampai tukang kayu semuanya juga jadi rame, laris iki. Nggawe box speaker, biasanya nggawe pintu, biasanya nggawe kabinet lemari baju, saiki jadi kabinet speaker. Nah, ini kan banyak sekali ordernya, tetapi ya tinggal ngikut ini labirinnya di sini, desainnya kayak begini, motongnya di sini gitu. Tanpa kaidah-kaidah dasar fisika, dan kenapa itu dibuat labirin seperti itu? Gimana menurut Pak Sony fenomena seperti itu? Ya plus minus lah ya. Satu sisi Plus kan siapa, jadi minus siapa? bergairah, Ya. ya, industri kecil bergairah. Ya. Ya kembali ke user aja. Kalau Ya. mereka merasa sudah cukup seperti itu, ya silahkan kan gitu. Tetapi hasilnya kan kadang-kadang juga tidak seperti yang dipikirin engineeringnya gitu loh. Ya mungkin saya juga nggak tahu persis. Mereka dapat inspirasi dari internet atau dari kan beredar banyak gambar-gambar. Ya, ya. Bahkan komplit ya, desain sampai dalam banyak. Ya. Dan box sendiri, user beli komponen sendiri, sebetulnya kan nggak masuk. Ya, ya. Betul kan? Kita Ya. aja yang box kita desain sendiri, crossover kita desain sendiri, butuh waktu yang cukup panjang Ya. untuk menghasilkan yang betul-betul plus minus 3 dB loh ya. Iya, iya. Lama sekali. Iya, iya. Saya tuh paling seneng ya soalnya ya, ke factory visit gitu-gitu ngelihat bikin box itu nggak semudah itu Bambang gitu loh. Maksud saya memang tukang kayu ya bisa aja asal bikin, tapi kan cornernya itu bagaimana kekuatannya, Iya. bagaimana membuat corner saling ngiket antar boxnya. Itu baru kekuatannya kan. Itu baru kekuatannya, belum dempulan, Suaranya, ya. bagaimana tidak terjadi kebocoran, Pin-pinnya nggak meleset. pinnya Tapi orang sih kalau meleset. semacam itu saya yakin udah banyak yang pandai lah ya. Ya, ya. Ya mungkin kaidah fisikanya tadi misalnya apa ya? Ya targetnya apa nih plus minus 3 dB kan standar internasional. Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik tapi umum ditanyakan ini untuk tukang box speaker gitu. Nek Pak Sony, Ya. boleh tolong dijawab. Nentuin driver AC atau box speakernya dulu di sana? Ya saya ambil datanya dulu. Datanya apa? Komponen. Nah, jadi driver speakernya dulu. Betul. Baru mendesain boxnya. Ya. Terkecuali Ya. saya doang nih, Ya. nggak berlaku untuk orang lain. Aku wis hafal lagi, Hmm. karena sering bikin kan udah hafal nih. Ya kurang lebihnya ya segitu volumenya gitu loh, fontnya segitu. Karena sudah hafal udah ribuan Ya. kali kita Ya. mendesain. Gitu loh. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Karena ini versi ini banyak banget orang juga. Wah, ini saya boxnya dulu, saya bikin boxnya baru saya pikir beli drivernya apa ya. Padahal kadang-kadang kayak gitu jaka sembung naik ojek gitu. Orang nyambung Jack gitu. Boleh, Mas, boleh aja. Ketika Fine aja intinya gitu. ketika dia Iya. punya stok banyak dan Ah, keluar duit banyak nih, iya, iya. punya 10 driver nih, Nah, iso coba-coba. nah, coba-coba, ya kan? Lah nek sing ora. Nah, biayanya banyak. Biayanya banyak.
Waduh, ini menarik sekali ya. Ketok ini kita mesti part 2, 3, 4, 5, 6 nanti kita kapan-kapan netizen se-Indonesia Raya setuju nggak kalau berani belajar audio di sini Pro Media Innovative Solution Channel kita grebek sekali lagi pabriknya X9 gitu ya. Boleh kan Pak Sony? Boleh. Ya? Dulu kan belum punya mesin-mesin baru. Wah iya makanya ini kan sudah update-nya ada, nanti kita grebek, kita pelajari sama-sama. Bukan kok mau sok-sokan, tapi kita mau jadi berkah dan bangga bahwa punya produk lokal Indonesia. Dan pamerannya yang Frankfurt loh dulu. Orang luar yang beli juga Ya. banyak yang tertarik Saksi kan waktu hidup. itu. Saksi hidup. Saya ketemu manusia ini Foto dulu. bareng masih ada fotonya loh. Ketemunya neng Frankfurt ini kemaki cah loro iki. Kemaki. Podo-podo candi so ketemunya neng Jerman. Neng gaya nang kono. Wah, pakai blazer gaya. Gaya. Padahal mulai bali nguli. Geraji. Ya itu. Anyway, Baswe matur sembah nuwun Pak Sony. Kita baru ini teaser dulu nih, preliminary. Nanti kapan-kapan semoga kita bisa ngobrol lagi, jadi berkah buat komunitas pro audio di Indonesia. Bukan karena kita lebih hebat, tapi bukan kita juga karena sok ngajari. Tapi semoga podcast kita, obrolan-obrolan kita ini bisa jadi berkah. Tadi footage-footage, gambar-gambar dari gimana produksinya X9 itu nanti kita akan bedah ya. Semoga nanti kita akan lebih dalam lagi secara technical dan engineeringnya. Pareng ya Pak Sony ya? Mau kemana bareng? Maksudnya boleh loh nanti digerebek ke sana gitu, ke Pareng ya, gitu. Anyway, terima kasih Pak Sony buat waktunya. Nyuwun ngapunten ini sampai mengganggu pas acara direncana malah ketemu ya. Tanpa direncana. Kadang-kadang kalau diancang-ancang malah simpanan. Ya. Ini tadi saya ketemu dia lagi dikerek ke atas sama X9, tak tarik miduk gitu langsung. Ngobrol sih dulu gini sehingga jadi podcast ini maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, bersama berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sampai ketemu, pantengin terus, tulis kolom komen yang belum subscribe dan share supaya jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Ambil ilmunya, yang tidak suka boleh silahkan skip monggo, tetapi kalau ada ilmunya silahkan dicatat, diingat-ingat supaya kita bisa sama-sama belajar dan saling memperlengkapi di industri pro audio. Terima kasih, terus panteng terus Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.